Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi, mulai dari melek mata bangun tidur ya sampai menjelang maghrib. Oke, ngapain aja ya? Ini kita mulai dari buka gorden dulu. Lanjut beres-beres ringan area ruang tamu. Semalam ini nggak sempet diberesin karena memang tergantung mood sih sebenarnya, dan tergantung kondisi badan. Kalau misalkan udah terlalu capek banget, biasanya mah tinggalin aja, walaupun ada cucian piring juga numpuk. Biasanya ditinggalin, nanti pas nyuci piringnya pas bangun subuh gitu. Kayak gini nih, semalam itu mah nggak beres-beres sengaja karena memang capek banget. Oke, lanjut nyapu. Tapi di sini nggak ngepel ya, ini hanya nyapu aja. Biasanya kalau ngepel itu kalau kondisi lantainya udah dekil banget. Ini nggak dekil, jadi hanya disapu aja. Oh iya, itu yang di dinding wallpapernya robek itu, dulu ada kabel antena, jadi sengaja ditutup sama wallpaper. Nah itu kabelnya udah dicopot karena udah nggak pakai lagi antena luar, makanya robek kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini mau isi toren air dulu. Terus ini mau masak nasi sekalian untuk bekalnya Pak Su, dan ini masih ada sedikit sisa nasi yang kemarin. Jadi rencananya nanti mau dibikin nasi goreng aja. Nah, ini ambil berasnya. Jadi biasanya kalau sekali masak itu nggak nyampe 1 cup penuh gitu. Itu udah termasuk sama bekalnya Pak suami. Jadi sehari dari pagi sampai malam itu cukup 1 cup, tapi nggak penuh-penuh banget. Oke, di sini dicuci, dan biar cepet matang, ini mah masak di kompor aja dulu sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih baru dimasak di magicom. Untuk ditunggu sebelahnya, mau masak air panas untuk bikin teh. Selalu ya tiap pagi nggak ketinggalan ngeteh. Nah ini udah mau mendidih tuh ya, jadi aduk aja. Pokoknya ini kalau udah mendidih gitu, baru ditaruh di magicom. Dan ini air panasnya juga udah mateng. Lanjut buat tehnya. Di sini biasanya kalau buat teh, air panasnya separuh aja, sisanya air biasa. Sekarang nyuci piring ya, yang kemarin belum sempat dicuci, mohon maaf. Kalau ada yang bilang males, jorok dan lain-lain ya mohon maaf ya. Pokoknya semua tergantung kondisi badan. Saya orangnya nggak rajin-rajin amat kok. Iya biasa aja sih, kalau misalkan lagi capek, lagi males, ya udah tinggal kayak gini nih, ditinggal gitu walaupun numpuk, dan dicucinya besok harinya. Tapi memang biasanya sebelum tidur dicuci piringnya biar enak bangun tidur subuh itu udah kinclong gitu ya ngelihatnya ya, mata juga seger gitu ngelihatnya, nggak ada cucian piring. Cuman itu tadi, kalau misalkan mah kecapean biasanya mah tinggal aja. Oke, udah selesai nyuci piringnya. Lanjut di sini mau bersihin kompor sama meja kompornya. Ini udah dekil banget, udah kotor. Jadi kemarin itu bikin cuka empe-empe itu ketumpahan karena ngeluap gitu, dan di bagian bawahnya kotor banget. Belum sempet dibersihin. Jadi baru ini sempat dibersihin tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri kotor. Jadi itu ngebersihinnya pakai spons cuci piring aja ya. Nanti bisa dibilas atau dielap terakhirnya nanti pakai tisu. Biasanya emang ngelapnya pakai tisu kalau udah terakhiran. Enak aja gitu. Nggak tahu, senang aja gitu pakai tisu dibandingin pakai elap. Makanya saya tuh boros di tisu. Padahal punya kanebo ya, nggak tahu kenapa gitu sereknya di tisu. Mohon maaf ini ya. Untuk meja kompornya memang itu kurang lebar ya dibandingin sama meja kompor yang dulu. Nah, meja kompor yang dulu itu mah pakai untuk dudukan akuarium yang ada di depan itu. Kalau untuk tinggi meja kompornya sih, ini kalau menurut emak pas, ini enggak terlalu rendah karena emak kan tinggi semampai ya. Semeter tak sampai, jadi enggak terlalu pendek kalau menurut emak.
Untuk wadah minyak jelantahnya di sini dialasin juga sama tisu biar minyaknya itu nggak bleber-bleber. Jadi nyerepnya di tisu. Oke, sekarang mau cuci baju dulu. Di sini juga airnya sudah penuh ya. Biasanya kalau nyuci baju itu kudu penuh toren airnya karena di belakang torennya itu pendek gitu. Cuman berapa? 1 meter ya, apa 2 meter gitu lah pokoknya. Yang salfok sama kasur itu sebenarnya mau dibuang, cuman belum sempat mau ngikatnya, itu aja males banget, super. Jadi entah kapan itu diikat dulu baru nanti dibuang atau dikasih ke om sampah. Sekarang nyiapin bekal Pak suami, ini nasinya udah matang. Di sini mah nggak masak subuh karena ada keripik kentang Mustafa. Jadi Pak suami ngebontot atau ngebekal itu aja udah cukup, nggak mau banyak macem. Oh ya, ada juga rendang yang kemarin dikasih sama temannya Pak Su itu ya, itu masih ada tuh. Jadi dibawa juga rendangnya. Udah deh, jadi simple untuk bekalnya Pak Su. Jadi kalau udah ada keripik Mustafa, udah biasanya mah jarang ya namanya masak subuh. Udah selesai ya, Pak Su udah berangkat kerja. Lanjut di sini mau bikin sarapan, nasi goreng yang tadi, terus mau tambahin sama nasi yang udah mateng. Di sini mau tambahin juga sama bakso itu diiris-iris tadi. Oke, langsung aja masak ya. Ini pakai telur juga diorak-arik. Masak nasi gorengnya ini pakai wok pan bele dari Rafael Gastroline Indonesia. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Untuk akhir-akhir ini mah itu jarang banget sekarang masak subuh ya, karena bekalnya Pak Su udah sama keripik Mustafa aja. Pak Su itu orangnya nggak mau banyak macem. Kalau misalkan disayurin juga dia lebih milih salah satu aja. Makanya sekarang ya udah deh masaknya itu sekitar di atas jam 10 gitu, karena mak ngurusin anak-anak dulu sekalian ngurusin selesai daringnya Mas Iki. Untuk sekarang ini aktivitas bareng anak udah jarang lagi ya dibikin videonya. Itu kenapa? Karena menghindari teguran aja gitu ya. Ada kemarin pengalaman kawan yang kena teguran, jadi emang menghindari aja dari teguran itu. Lebih baik Ma fokus videonya ke aktivitas emaknya aja ya dibandingin ke anak-anaknya. Jadi sekarang udah jarang kan kalian melihat saya mandiin anak gitu atau aktivitas anak lainnya gitu. Memang sengaja nggak dibikin videonya. Oke, nah ini dia menu sarapannya udah selesai. Lanjut, sekarang udah jam 10 lewat ya, yang Ma bilang tadi Ma udah bisa untuk masak untuk makan siang dan makan malam. Terus juga di sini Ma mau isi toples-toples yang udah kosong. Itu toples yang kosong ada teh, itu tehnya 2 toples, yang satu itu yang sariwangi, terus yang toples satunya itu yang cap botol ya kalau nggak salah ya. Jadi kenapa 2? Biasanya kalau misalkan bikin tehnya masih keadaan subuh, belum jam setengah tujuan, itu biasanya pakai teh cap botol karena memang enak gitu ya. Kalau menurut masak keluarga enak, tehnya berasa. Tapi kalau misalkan udah kesiangan itu mah lebih pilih sariwangi. Kenapa? Karena cepat merahnya. Jadi kalau misalkan buru-buru gitu ya udah pakai sariwangi aja biar cepet. Kalau misalkan teh botol kan lama ya merahnya, tapi memang tehnya berasa gitu. Kalau menurut masak keluarga seperti itu. Jadi makanya 2 ya. Oke, lanjut, ini isi kopi tadi udah ya. Terus isi apa ini, kerupuk. Ini gak ketinggalan kerupuk ya karena anak-anak suka kerupuk. Terus juga ada sagu, tepung sagu atau tepung tapioka juga tuh udah kosong. Untuk toplesnya muat ya untuk 1/2 kilo tepung-tepungan gitu. Dan ini mah belinya di Shopee, cuman mungkin udah nggak ada lagi ya produknya ya, atau adanya mungkin yang kecil.
Mak nggak tahu juga. Pokoknya waktu itu mak tulis linknya di deskripsi, tapi nggak tahu ya masih ada atau enggak. Oke, lanjut. Di sini mau ngungkep ayam dulu, tapi sepertinya ini ayamnya masih rada sedikit beku. Jadi mak rendam dulu pakai air sambil nunggu ya. Di sini mak mau sangrai terasi dulu. Ini mas sangrainya pakai fry pan Rafael dari Gastrolan Indonesia. Ini yang ukuran 20 cm. Jadi ini disangrai sampai buyar dan kering gitu. Jadi enak, besok-besok kalau mau bikin sambal terasi tinggal ambil aja secukupnya tanpa harus bakar dadakan atau sangrai dadakan. Nah ini dia udah selesai. Jadi tinggal tunggu dingin aja, terus simpen di wadah, simpen deh di kulkas. Sekarang lanjut mau ngungkep ayam, dan di sini ayamnya ma cuci dulu ya. Untuk ngungkepnya ini masih pakai wok pan Bele Rafael dari Gastroline Indonesia. Ini sengaja untuk air agak banyak, dan di sini untuk bumbunya pakai bumbu yang simple aja, bumbu racik. Terus di sini ma tambahin sama sedikit garam. Oke, nah ini tinggal dimasak sampai mateng. Untuk sutil mah pakai yang merek Rafael ya, Gastrolan Indonesia. Untuk link pembelian juga ada di deskripsi. Nah itu terasinya udah dingin, jadi di sini masalin aja ke wadah. Ini pakai wadah yang kecil, pakai 2 wadah, terus simpen di kulkas. Oke, sekarang mau siap-siap untuk menu makan siang hari ini. Mau keluarin tempe sama tahunya. Untuk anak-anak bisa pakai ayam aja nanti ya. Jadi ini kita masak tanpa minyak. Hari ini siang ini kita makan pakai lauk yang tanpa minyak. Ini mau potong untuk tempe dan tahunya. Terus untuk tempe di sini mau rendam pakai air yang udah dikasih garam aja. Nah ini untuk ungkep ayamnya udah selesai, kita tunggu dingin nanti simpan di wadah juga. Oke, di sini mama mau siap-siap untuk air fryernya. Mama mau goreng tahu sama tempenya di air fryer aja. Ini air fryer Rafael dari Gastrolan Indonesia. Link pembelian ada di deskripsi. Untuk pengaturannya seperti biasa di sini mah pakai yang gambarnya kentang. Terus untuk suhunya di sini mah pakai 180. Terus untuk waktunya ini selama 15 menit. Udah deh, kita pencet startnya. Nah, sambil nunggu ya di sini mah mau taruh untuk ayam ungkepnya di wadah, terus tinggal simpen di freezer. Sekarang mah mau ngerebus pakcoy dulu. Di sini untuk lalapan aja. Jadi biar nggak kering-kering banget ya, cuman tahu, ayam sama tempe. Nah, ini direbus aja sebentar atau sampai matangnya sesuai selera. Oke, ini udah matang untuk tahu dan tempenya. Lanjut di sini mah mau nyambel terasi mentah ala Bandar Lampung atau sambal rampai ya. Jadi di sini ada cabai rawit, terus rampai, makasih bumbunya garam, kaldu jamur sama gula pasir dan terasi yang udah disangrai tadi. Oke, ini diulek kasar aja, nggak usah halus-halus banget karena biar mantul. Ini tuh super pedas banget, ini enak seger banget ini, apalagi nanti ditambahin sama daun kemangi. Lebih sedap lagi deh pokoknya. Cuman mah nggak pakai daun kemangi, biar kayak gini aja udah mantap. Oke, jadi ini menu makan siangnya tuh ya, simple banget. Tapi kalau udah ada sambal terasi itu rasanya mantap sekali. Ini super pedas banget ini, menggiurkan sekali. Pokoknya seger deh ini ya. Oke, kita makan dan mohon maaf jangan ngiler. Ini aku beneran kepedesan, cuman ini enak banget sumpah dah.
Kalian jangan salfok ya sama emak, makanya kok cepet amat gitu ya ngunyahnya gitu. Ini tuh durasinya yang ma cepetin ya, ini nggak normal, normalnya itu kan 1 ya, tapi di sini ma cepetin jadi 1,3. Jadi makanya kalau ngelihat videonya tuh kayak makannya tuh ngebut banget gitu ya, tuh ngunyahnya tuh kayak ngebut, padahal enggak, ini pelan kok. Alhamdulillah udah selesai makannya, nikmat banget. Lanjut, ini mah mau nyetrika dulu sedapatnya aja ya, ini nyicil nggak harus selesai sebenarnya, sambil nunggu sore. Sore ditunggu, jadi ma itu lagi belum mau mandi sore, makanya di sini nyetrika aja deh biar keringetnya keluar juga ya. Biasanya setrikaanku itu sedikit, seminggu itu cuman baju kerjanya Pak Su. Tapi karena ma udah beli piyama ya, set gitu yang satu style gitu. Nah, itu tuh harus digosok atau disetrika. Kalau nggak kelihatan kusut banget. Jadi nambahin kerjaan. Nambahin setrikaan. Untuk piyama satu set itu biasanya ma pakai kayak ngevlog gini ya, bikin video di rumah kayak gini. Soalnya takut kalian pada bosan ma pakai daster terus. Terus juga daster ma kan biasanya yang tangan pendek, yang di bawahnya juga agak pendek. Jadi suka pakai kardigan ya. Jadi di sini sengaja beli yang piyama set gini untuk ngevlog, terus juga bisa dipakai keluar-keluar kayak misalkan ke Alfa atau ke Indo atau ke Fitrinov yang deket rumah. Ini tuh nggak ngetat atau nggak ngepres, ini alhamdulillah longgar karena ma belinya yang ukuran 120 cm. Jadi masak tadi itu sebenarnya siang ya, biasalah ma itu kalau udah selesai sekitar jam 1-an tuh pasti tidur siang, mengistirahatkan tubuh. Nah, ini udah bangun tidur, asaran ya seperti biasa, terus juga nyetrika, baru deh ini mandi. Oke, udah selesai ya. Lanjut ya, ini ma mau mandi, tapi sebelum mandi di sini ma mau angkat jemuran dulu. Kerjaan ibu rumah tangga yang kerjanya di rumah aja ya kayak gini aja ya, nggak jauh-jauh dari nyuci baju, nyuci piring, belum lagi nanti nyetrika, masak dan lain-lain. Pokoknya kalau untuk kerjaan sebenarnya nggak pernah ada habisnya, selalu ada kalau mau dicari ya. Tapi seenggaknya kita ngerjainnya itu beres gitu ya. Beres untuk hari itu, kayak misalkan gini nih, jemuran gitu ya, itu nggak pernah kosong. Kalaupun kosong nggak begitu lama ya, nggak bertahan lama. Kayak misalkan mah udah ngelipet, udah angkat jemuran, nah udah selesai nih, ada lagi yang dijemur. Jadi nggak pernah putus nih kalau untuk jemuran. Selesai ngangkat, jemur lagi, selesai ngangkat, jemur lagi. Tapi disinilah ya, kita sebagai ibu rumah tangga, kita insya Allah dapat pahala dari apa yang kita kerjakan, selagi kita ngerjainnya dengan ikhlas ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.